I will record the presentation first, and then I will try to share the materials. It is already shown ya the material. You can see it, right? You can see the material? Yes, sir. Okay. Okay, so today we are going to continue our discussion in the introduction to business class. And for today's topic is business ethics and social responsibility. Yeah. First, we'll go by the definition of business ethic and ethic first. Yeah. Later on, we will discuss about social responsibility. Okay, so by the definition, ethics is a belief about right and wrong or good and bad. Yeah. What we must understand that because it is a belief, yeah, then the ethics or the belief, it doesn't necessarily apply to all of the people. Some people have different ethics codes than the others. Ya, jadi ethics ini melekat ke masing-masing individu, walaupun ya pada dasarnya semua orang itu punya pemahaman, punya tingkatan, punya pemahaman mengenai etika yang sama. Tapi biasanya ada satu dua ethics codes which is difference between individu. While ethical behavior is behavior conforming to individual belief and social norm about what's right and good, ethical behavior, it is a belief, it is a person belief regarding social norm about what's right and good, what's supposed to do, what's the condition supposed to be, the normal condition. While the unethical behavior is behavior conforming to individual belief. Behavior which conform itu mengkonfirmasi ya atau sesuai. Behavior which conforming to individual beliefs and social norms about what is defined as wrong and bad. Unethical behavior adalah suatu perilaku di mana individu itu punya belief, punya pemahaman nilai-nilai sosial tentang sesuatu yang buruk dan jelek. Later on, we will discuss a lot of the examples between ethical behavior and unethical behavior. While the business ethics is an ethical code within a business environment. Jadi kalau definisi 3 di awal itu adalah ethics within a daily activity in the social context, in social environment. While the business ethics is ethics within a business environment. Ethics when you are become a part of an organization, ethics when you are become an employee, ethics when you are become the manager, and etc. As long as it is within a business or organizational environment ya. Jadi konteksnya bisnis etik itu ya sama dengan etika-etika yang lain, tapi dia tempatnya ada di lingkungan bisnis ya. The ethical or unethical behaviors by employee in the context of their jobs. Gitu. Later on, we will also discuss a lot of business ethics example. Yeah. Okay, so we already know the definition about ethics and ethical behavior, unethical, and also business ethics. But I believe that at some point we still have difficulty to understand fully what is ethics about. Ya. Jadi walaupun kita udah tahu definisinya, tapi kadang-kadang kita tuh sulit membedakan ethics itu apa, kemudian norma itu apa, kemudian nilai itu apa, bedanya apa. To help us to deepening our understanding about ethics or ethical behavior, we can use the dimension
or variables that will help us understand about ethical behavior. Yeah. The exhibit 4.2 comes from the books that I shared with you, di Michaela ya. Jadi ini saya ambil dari Michaela. The Michaela defining ethical into several dimension or into several variables. So ethical behavior contains several variables such as trustworthiness, ya kejujuran gitu-gitu ya. And then respect is how we treat others. Ya, biasanya ya ini kan treat others how you like to be treated. Be considerate itu the act that we do must consider what how it impact others ya. Jadi perilaku yang kita lakukan tuh juga harus kita pikirkan terlebih dahulu apakah itu akan atau bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain, namanya considerate. Be tolerant of difference, itu respect. Responsibility, persevere, be self-control and self-discipline, be accountable for your choice. Yeah. So you must have the accountability of or responsibility regarding the act or the choice that you made in the past. And the fourth variables to define ethical behavior is fairness. Fairness means provide equal opportunity and then be open-minded, that all of the people, all of the member of organization have the same opportunity. And then fairness also means that we don't take advantage of others. Yeah. And then the fifth ethical behavior, the dimension of ethical behavior is caring. Caring, it means that we have to be kind with others, be compassionate, and don't be shy to express our gratitude. Ya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan rasa terima kasih pada siapapun yang sudah membantu kita. Namanya caring ya. Kemudian the last one is citizenship. Citizenship doesn't necessarily become citizen ya. If we translate it directly or literally, citizenship means a member of country ya, citizen ya. Tapi citizenship di sini means that not only in the scope of country, but in the scope of our social environment, and also in the scope of where we belong. Jadi citizenship itu mengenai seberapa kita, citizenship ini punya sinonim ini aja ya, mungkin lebih membantu, yaitu belongness. Citizenship, we can switch the citizenship into the belongness. Belongness means that kita punya rasa memiliki. Jadi kalau kita, if we become a member of an organization, we feel that we belong there. When we feel that we belong as a member an organization, usually we will give all of our effort to help the organization to achieve their goals, kayak gitu ya. Untuk belongness atau citizenship. Jadi kalau di manajemen itu ada namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior. Ini, jadi OCB or Organizational Citizenship Behavior is condition when a member of organization feels that they belong there, he belong to the organization, thus he will give all of his effort to help organization to achieve its goal ya. Namanya citizenship.
Karena kan ada orang yang jadi member dari organisasi, dia jadi karyawan, tapi dia nggak merasa cocok di situ. Dia kerja menjadi karyawan hanya untuk yang penting saya dapat gaji saja. Gitu. Yang penting saya kalau dikasih kerjaan A, saya mengerjakan A. Saya tidak akan memberikan lebih. Ya, itu namanya citizenship-nya belum muncul, OCB-nya belum muncul. Tapi kalau OCB itu muncul, kalau belongness-nya itu muncul, maka orang ini pada saat diberi pekerjaan A, dia akan berusaha memberikan A plus kayak gitu ya. Itu namanya citizenship. Ya. Jadi suatu saat kalian jangan kaget kalau pas sudah kerja terus ketemu orang yang ini kok nggak disuruh tapi dikerjain ya, gitu. Atau ini dia disuruh A tapi kok ya nggak ada apa namanya inisiatif untuk memberikan lebih kayak gitu. Nanti kalian akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Itu wajar. Itu namanya citizenship. Okay, we'll go with the simple example of ethical value, of ethics ya. If you are walking in the road and you happen to find there is a coin in the road, what will you do? Yeah. The choice that you make regarding the coins in the road will determine whether you are following the ethical code or not. Gitu. What will you do? Apa yang kalian lakukan gara-gara kalau nemu uang di jalan? Leave it there, sir. Leave it there. Ya, ada lagi? Diambil, sir. Diambil. Oke, ada lagi? For me, it depends ya. Depends depends on a lot of condition, a lot of variables ya. First one, whether I am alone or not, kan kayak itu. Kan kadang-kadang ada orang yang, wah ini karena saya nggak ada yang lihat, ya udah ambil aja. It also applies when we drive a motorcycle or drive a car, when we meet a traffic light. Yeah, usually, sometimes ya, or in Indonesia, a lot of people that follow the traffic light according whether it is crowded or not. Ya, kalau sepi, lampunya merah ya udah, karena nggak ada yang lihat kan biasanya kayak gitu. Ya. Jadi those condition also apply to the coin situation ya. Apakah saya sendirian apa enggak? The second variables maybe what is the value of the coin, itu kan uangnya. Jadi koin ini doesn't necessarily mean coin ya. Jadi koin ini bisa saya gunakan sebagai kata ganti uang ya kayak gitu. Nilai uang yang tergeletak itu berapa? Kalau cuma literally koin 100 rupiah, usually I will ignore it because the effort, the energy that I use uh, to pick up the coin di 100 rupiah, ya, it does not comparable with the energy that I use. Ya. Jadi energi yang saya keluarkan untuk ngambil uang 100 rupiah itu nggak sebanding dengan nilai 100 rupiahnya itu. 100 rupiah buat apa sih? Sekarang kan kadang-kadang kan kita kalau ada 100 rupiah, kalau kita buka dompet terus uang 100 kita jatuh kan kadang-kadang kita tinggal aja gitu. Ada malas ngambilnya misalnya kayak gitu. Nah, jadi the second variable is the value of the money kan gitu kan. So, kemudian ada lagi nggak faktor lain yang bisa mempengaruhi kita ngambil apa enggak? Tadi rame apa enggak, sendiri apa enggak, kemudian Duit apa nilai enggak? apa? Nah itu butuh duit apa enggak ya? Butuh duit apa enggak? Misal kita mau naik angkot ya, angkot saya nggak tahu sekarang berapa ya, katakanlah 5.000 gitu. Kemudian kita punya di dompet ada 4.500, ya kan kurang 500 terus di jalan nemu 500, ya udah kita ambil kan karena kita punya goals, kita punya tujuan kan gitu. Ya, jadi a lot of variables that will define our action regarding ethical or unethical behavior. Ya, tapi kalau kalau kita punya ethical code yang firm, ya, if we believe that picking a random coin in the road is
not following our ethical code, usually we will ignore it. If we have a firm belief ya, kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa jangan ngambil uang random deh gitu, nggak bagus, siapa tahu bisnisnya ada orang yang ngambil kayak gitu. Nah, kan ada yang seperti itu ya. The coin situation. The second situation when we go to Indomaret or Alfamart, and then or when we buy or buy something in the market or anything, and we pay the product that we buy and we get the exchange, kita dapat kembalinya, and when we count the exchange, ternyata it turns out that the exchange is the value of the exchange is higher than what we supposed to get. Jadi nilai kembalinya kelebihan. What we will do, ya, what we will do. Itu juga akan defining our ethical and unethical behavior. Yaitu. Nah, pada saat ada orang yang mengembalikan dan pada saat ada orang yang mengembalikan, it doesn't necessarily good or not, because some people have a different definition or different belief with whether when we give back the exchange it's good or not. Jadi ada orang yang merasa ya ini kalau saya ada yang merasa bahwa kalau saya dapat uang kembalian yang lebih harus saya kembalikan, itu ethical codes-nya si orang A. Tapi ada juga orang B yang berpikir bahwa ya ini bukan salah saya. Ya, ini bukan salah saya. Ini keteledoran si kasirnya atau si orangnya yang ngasih pengembalian. Sebagai pelajaran, maka ini nggak usah saya kembalikan. Itu juga ethical codes-nya si orang B. Bisa juga ada yang berpikiran seperti itu. Ya. Mungkin kalian pernah dengar berita di mana ada seorang yang tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, saya lupa, sampai ratusan juta mungkin. Nah, ternyata uang yang diperoleh itu adalah hasil dari kesalahan transfer dari sebuah bank. Jadi ada salah transfer, ya, petugas banknya salah transfer. Nah, kemudian si orang tersebut tidak mau mengembalikan uang yang datang secara tiba-tiba itu, uang hasil salah transfer itu. Ya. Nah, moral codes-nya, ethic codes-nya si orang tersebut adalah merasa bahwa ya udah ini adalah rezeki saya karena ini bukan kesalahan saya. Gitu. Ya. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi dia dipolisikan oleh banknya karena tindakannya itu adalah tindakan ilegal. Later on we will also discuss the difference between ethical, unethical with legal and illegal action ya. Gitu. Still on the topic of in Indomaret, usually when we already pick our goods, when we already pick our things that we want to buy and we want to pay in the cashier, we have to queue. Yeah. Who in here who likes to cut the queue? Ada di sini nggak yang suka motong antrian? What do you think about cutting the queue? Is that ethical or unethical? Unethical. Yeah, unethical, but I believe that we still witness many people that cutting the queue, right? Yeah. Yeah. I don't mind as long as not you ya. Jadi kalau sampai saya lihat kalian, ini mahasiswa saya nih, motong antrian, nah itu saya jengkel banget. Ya. Jangan sampai seperti itu. Saya paling nggak suka sama orang yang memotong antrian itu. Biasanya saya itu orang yang males ngomong ya. Males ngomong sama orang nggak kenal gitu, atau orang yang nggak terlalu akrab tuh saya males. Tapi kalau sampai ada orang yang memotong antrian tuh saya sampai memberanikan diri untuk menegur ya. Karena ya saking jengkelnya. Seperti itu. Sama seperti membuang sampah ya. Membuang sampah nggak di tempat sampah itu juga for me is unethical behavior ya. Nggak usah for me ya. Memang seharusnya kan buang tempat sampah di tempat sampah. Ya. Jadi itu juga penting juga. Nah, we already talk the ethical or unethical example from
the perspective of individual within social life. What about the ethical or unethical behavior from the organization or company when they sell product? If you look at the product or goods, especially goods or barang, when you look at the barang that you have right now, especially food, in the food package, you will find a food labeling. Food labeling. Food labeling contain information regarding the expiration date, and then the ingredients, and usually contains about the calories or nutrition fact, nutrition fact. Nutrition fact contains the calories that contains in the food, and then the fat, the percentage of fat, presentasi lemaknya kayak gitu ya. Ini untuk orang yang concern terhadap dietnya, biasanya dia lebih aware terhadap nutrition fact ini. Sebelum beli biasanya dia ngecek dulu kalorinya berapa kayak gitu ya. Nah, from the organization or company point of view, one of the ethical unethical behavior that they must follow is whether they are honest with their food labeling, honest or not. Gitu. Karena pada saat dia nggak honest, pada saat when the company is not 100% give the right information to the customer in their food labeling, ya itu masuk dalam tindakan unethical behavior karena kan dia berbohong. Ya sesimpel misal expiration date. What if the expiration date that we look at the product, for example in the roti ya, misal kita beli roti tawar, it falls. Dibungkus rotinya 10 Oktober. Tapi ternyata sebenarnya ini salah, gitu kan? Apa yang terjadi? Ya kan bisa menyebabkan rotinya jamuran, kemudian bisa menyebabkan masalah kesehatan kepada customers-nya. Seperti itu ya. Ini unethical behavior. Kemudian ingredients ya. Simple, we as Muslim, we usually as Muslim we will try to avoid any any ingredients that contain pigs ya. Jadi makanan-makanan yang tidak mengandung babi kan biasanya sebagai Muslim kan. Nah, the ingredients that shown in food labeling have contain the honest information. Jangan sampai di situ ditulisnya nggak ada kandungan atau misal alkohol, nggak ada kandungan alkoholnya, tapi ternyata di belakang di dalam proses produksinya makanannya menggunakan alkohol. Ya itu juga unethical behavior juga. Kayak gitu ya. Dan nutrition fact juga. Ini juga penting. Gitu. Bahkan di beberapa negara ya, di Amerika itu di beberapa negara bagian ada sebuah undang-undang di negara bagian, saya lupa, yang mewajibkan bahwa untuk setiap produk minuman karbonasi, carbonated drink ini minuman yang punya soda ya. Usually carbonated drink also have high sugar level. Nah, carbonated drink with high sugar level sebenarnya ini adalah produk yang masuk dalam kondisi abu-abu ya. Hampir sama seperti rokok. Rokok itu di Indonesia kan juga produk yang bisa dikatakan benar juga nggak benar, buruk juga nggak sepenuhnya buruk, kan kayak gitu. Nggak benar secara kesehatan, tapi juga nggak buruk karena rokok itu menyerap tenaga kerja dan tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi dan jumlah yang banyak kan gitu. Makanya pemerintah
menetapkan beberapa aturan, misal rokok tidak boleh diiklankan di jam-jam premium, bolehnya diiklankan di tengah malam kayak gitu. Ya, kemudian misal iklan rokok nggak boleh ada gambar rokoknya gitu kan. Nah itu kan seperti itu. Karena bisa mempengaruhi masalah paru-paru dan lain-lain ya. Ada healthy issue ya terhadap produk rokok. Nah sebenarnya carbonated drink dengan high sugar level seperti Coca-Cola, apalagi Pepsi, udah nggak ada di Indonesia, atau Picola, atau Fanta, atau Sprite, atau anything ya. Sebenarnya sama saja dalam konteks healthy issue-nya dengan rokok. Ya. Karena produk-produk ini mengandung tingkat gula yang sangat tinggi. Dan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah masalah diabetes ya, diabetes. Where diabetes comes from sugar gitu. Nah, sugar datangnya dari mana ya? Tadi dari Coca-Cola dan lain-lain ya. Kemudian kalau orang Indonesia ini secara spesifik level diabetesnya tinggi, kenapa? Karena suka makan rice, suka makan nasi. Ya. Nasi itu punya kadar gula yang tinggi. Nah, baik lagi di beberapa negara bagian di Amerika itu ada yang mengatur bahwa minuman-minuman carbonated drink atau high sugar level itu di food labelingnya diberikan keterangan warning seperti layaknya rokok di Indonesia. Kalau di Indonesia rokok dikasih gambar-gambar itu kan, gambar paru yang menghitam, gambar apa gitu, gambar yang serem-serem. Nah, di beberapa negara bagian di Amerika itu juga kayak gitu. Ada undang-undang yang mengatur minuman-minuman seperti ini itu diberikan food labeling yang aneh saja. Jadi kan kita selalu mikirnya iklannya Coca-Cola dan lain-lain itu kan, wah ini menyegarkan kan kayak gitu. Kalau panas-panas minum Coca-Cola dikasih es itu udah paling enak kan kayak gitu. Tapi kan nggak diberikan healthy fact di belakangnya kan, health information di belakangnya kan. Nah itu yang jadi masalah. Apakah itu ethical or unethical behavior kayak gitu ya. Jadi ini dari point of view-nya si company or organization or produsen ya. What they supposed to do regarding the ethical or unethical behavior. Yeah, the simplest one is at least they are honest with their food labeling. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, other ethical problems ya. Ini contoh, ini saya ambil dari Michaela itu juga ya. Jadi you can also read it by yourself. It is not okay to steal paper from the office supply store, but it is perfectly fine to borrow supplies from the storage closet at work to use at home. Why? The company owes me a bigger salary. Ya, ini biasanya problem if you already become a member of organization or an employee. Ya. For example ya, you want to print something. You want to print something. And the thing that you want to print is unrelated to your job. But you still print it anyway. Ya. Print it anyway using the paper and printer from your office. Ya. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah ini ethical or unethical behavior? Kayak gitu. Ini juga penting juga. Using the company resource to help you doing unrelated thing with your job, gitu kan? Menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang nggak ada hubungannya sama perusahaan. Nah, ini apakah unethical or ethical? Ini sebenarnya masuk unethical ya, sebenarnya. Tapi kita sering melakukan pembenaran. Nah, ya udahlah nggak apa-apa, sekali doang kan kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, ini juga kertasnya nggak ada yang pakai, printernya udah lama nganggur, biasanya kan kayak gitu ya. Banyak kan kayak gitu.
It is wrong to lie, but it's okay to call in sick when I have personal business to take care of. Ya. Jadi kita tahu bahwa berbohong itu buruk atau nggak boleh. Tapi it is okay to call in sick, tapi kita nggak apa-apa untuk, atau misal kita tiba-tiba punya personal business, kemudian kita harus izin, nggak masuk, kemudian kita berbohong. Instead of honestly tell the superior that I cannot go to office today because I have personal business. Instead of doing that, I use other reasons such as calling a sick, ya. Jadi malah berbohong. Saya sakit ya bisa masuk padahal pergi kemana gitu. Ya, itu juga bagian dari unethical behavior, gitu kan. Kemudian contoh terakhir, everyone should have a level playing field, but it's fine to give my brother the first shot at my company's contract. Why? I know he really needs the work, kayak gitu. Jadi misal kita punya belief, ya. Nah ini kadang-kadang kayak gitu ya, ethical unethical tuh beliefnya itu ada. Ya, tadi kan katanya kan ethical behavior adalah belief that a person or that belief a person have to define some which one is right and which one is wrong, kan kayak gitu kan. Nah, beliefnya itu ada. Ya. Di ethical unethical behavior tuh saya yakin semua orang tuh punya beliefnya. Saya yakin orang tuh tahu bahwa cutting the queue is a wrong act, kayak gitu. Kemudian melanggar lampu merah itu adalah a bad thing, kayak gitu. Semua orang tuh punya beliefnya. Kayak seperti ini, everyone should have level playing field. Ini artinya adalah semua orang tuh seharusnya punya kesempatan yang sama, kan kayak gitu. Itu beliefnya. Saya yakin kalau saya tanya ke kalian, kalian juga setuju bahwa semua orang tuh harus punya kesempatan yang sama. But it is fine to give my brothers the first shot at my company's contract. Ya, when my company looking for or an employee, when my company doing a job opening, instead of give the information regarding the job opportunity in my company to other people, I give it first to my brother, kayak gitu. Nah itu yang melanggar beliefnya. Jadi perusahaan saya punya, tiba-tiba perusahaan saya butuh pegawai ya, ya udahlah saya tawarkan dulu ke adik saya kayak gitu. Ya biasanya muncul pembenarannya di bagian why-nya ini. I know he really needs to work kayak gitu. Nah ini kan yang contradict ya. The belief and the reason is contradicting. Ya, biasanya unethical behavior comes when the belief and the reasons is contradict. Gitu ya. So ya, the example of daily ethical unethical problems ya. Ada yang punya contoh lain nggak yang pernah kalian alami di kehidupan sehari-hari kalian? Oke. Ya. Later on, and when you have an example, you can try to tell me ya. Then where does the ethical and value and the codes comes from ya? The source of personal codes and ethics. Jadi dari mana belief? Tadi kan katanya ethics kan belief ya, belief to determine right and wrong. Nah, where does it come from? Kan kayak gitu pertanyaan berikutnya. Dari mana datangnya belief ini? Apakah belief ini the belief is given as it is? There will be a person or people that
their entire life will doing unethical behavior because it is already given, it is already in their DNA, or we can shape the belief. Nah, jadi apakah belief ini udah diturunkan? Jadi kalau ada orang yang nggak etis ya selamanya nggak bakal etis, itu karena udah kodratnya. Atau belief ini bisa di shape kayak gitu. Wait a minute ya, wait a minute ya. Okay, I'm sorry for the disturbance. Yeah. So where does ethical codes or value come from? There are several source of personal codes or and ethics. Yeah. First one is come from childhood response to adult behavior. Yeah. A person can develop personal value through their own childhood response to adult behavior. Ya. Jadi ethics itu bisa dibentuk atau muncul sejak dari kecil. Ya, sesimpel bagaimana anak kecil itu mengamati perilaku orang tuanya atau perilaku orang yang lebih tua di lingkungannya. Ya. Me as a parent, ya, jadi saya kan juga udah jadi orang tua nih, udah punya anak. Usually when I go with my child using a car or using a motorcycle, when we meet a traffic light, yeah, I will consciously, yeah, try to give an example to my son regarding following the rule. If we meet a right, a red traffic light, we should stop. When the light turns to green, then we are allowed to go. Kayak itu, sesimpel itu ya. Itu saya ajarkan dari kecil. Nah, kadang-kadang bahkan kalau saya kelepasan, misal lagi naik mobil gitu, kemudian lampunya lagi hijau nih, kemudian pas di lampu merahnya, tiba-tiba jadi merah, nah biasanya anak saya bahkan udah punya kesadaran untuk mengingatkan, Pak itu kan lampunya merah kayak gitu, sesimpel itu. Ya. Jadi we as an adult have responsibility to our younger son or younger siblings. Kalau kalian punya sepupu atau saudara yang lebih kecil, you already bear the responsibility ya, to give an example. Karena anak-anak kecil itu akan following you kan kayak gitu, akan following your behavior. Ya. The second source of personal code of ethics is come from peers. Ya, peers. Peers itu adalah pada saat kita udah kenal yang namanya teman. Nah, peers itu adalah teman. Teman sebaya kita, teman kita berkumpul itu namanya peers. Ya. For example, if we are in school, meet with friends that like to talk in the middle of the class, usually we will also being or following them, their behavior. Sesimpel itu aja. Jadi kalau kita suka ketemu teman yang cerewet, ya akhirnya kita juga akan nggak tahu nih batasannya bahwa kalau di kelas itu ya kita tugasnya mendengarkan. Atau sesimpel diem, nggak usah mendengarkan nggak apa-apa. Tapi kan ada orang yang nggak tahu, ya ada yang orang yang nggak tahu bahwa kalau di kelas kalau ada orang ngomong itu kita mendengarkan atau diem. Nah ada yang orang yang nggak tahu itu, berarti nggak tertanam di ethical codes-nya dia. Ya. Berarti dia nggak punya kesadarannya bahwa kalau ada orang ngomong,
yang satunya tuh harus mendengarkan atau harus diam. Nah, di belief-nya dia, nggak apa-apa kok kalau ada orang ngomong, kita juga ngomong. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, influence of peers ya, ini salah satu yang paling penting sih menurut saya. Ya, because based on my experience, nah ya, the influence from parents, ya, usually doesn't work well, ya, doesn't work effectively compared to the influence from peers. Ya. Jadi influence orang tua itu kadang, apalagi kalau kita udah remaja, biasanya kan tuh masa rebel-rebelnya, biasanya kita akan ignoring what our parents said. Why? Because it is cool. Biasanya kan kayak gitu. Udah, kita tuh remaja, saatnya rebel. Jadi nggak apa-apa kalau kita menghiraukan perkataan orang tua kita dan kita following our peers behavior kayak gitu, our friend behavior. Nah, ya itu. Kalau teman-teman kita ngomong bahwa nggak keren, masa lampu merah berhenti. Nah itu kan lama-lama kan kita juga bisa kena influence-nya kan. Lampu merah itu ya jangan berhenti, nggak cool. You are not being the cool kids. Kan kayak gitu. Yang jadi masalah. Kemudian personal codes of ethics also can source from the experience in adulthood. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat sumber-sumbernya ini berurutan ya dari kita toddler ya, dari kita kecil, balita, kemudian ini mungkin remaja ya, teenager, kemudian ini pada saat kita udah masuk adulthood ya, umur-umur ya pada saat mungkin desa kayak saya, kalian udah kerja suatu saat nanti ya. Tuh. Jadi sama, experience in adulthood consists of the influence from their superior. Kan sama kalau pada saat kita masih bayi kan superior kita kan parents. Ya. And then it also comes from our peers juga, or colleagues ya, kolega ya, kolega akan kerja itu juga bisa. Kalau rekan kerja kita memberikan contoh bahwa misal kita absen, kita datang ke kantor, absen aja, habis itu kita keluar, habis itu balik kantor lagi untuk absen pulang, itu nggak apa-apa kok. Nah, itu juga bisa membentuk ethical unethical behavior kita. Gitu ya. Nah, as a religion country ya, sebagai negara yang religius, ethical codes also can derive from what our religion taught us ya. Jadi come from the religious side. Jadi itu juga bisa membantu kita juga ya. Apa yang diajarkan oleh agama kita, nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri, selalu mengabarkan kebaikan dan lain-lain, menghargai orang lain dan lain-lain, itu juga bisa membantu kita untuk shaping our codes of ethics. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke legal and ethical metrics. As I mentioned previously, that there are the definition or there are difference between legal act and ethical act. Ethical act. Sometimes ethical and legal, the difference between legal and ethical is quite blurred. We can differentiate it well. Yeah. But sometimes there are activity or behavior that it is more about legal than ethical activity. Gitu. If you look at the metrics at the tables at the exhibit 4.1, we can see many examples regarding which is the legal
and unethical, and etc. For example, yeah, we start with matrix number 1. The matrix legal but unethical. Yeah. All of the example is according to the rules, which is legal. Legal means it is according to the rules ya. Jadi legal itu artinya dia sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kebijakan gitu kan. Namanya legal. Ya, ini masalah hukum ya, masalah law. Kalau legal itu. Jadi batasannya itu adalah law. Kalau ethical itu kan tidak diatur di undang-undang, tidak diatur di law, diatur dalam konteks hukum. Itu kan personal belief aja. Nah ini misal, promoting high calorie or low nutrition food with inadequate information about the risk. Ya, ini yang saya contohkan tadi regarding about food labeling. What the company do when they promote a high calorie or high sugary food, but with inadequate, with not enough information regarding the health risk. That is not wrong according to the law, but it is unethical regarding the ethic codes ya, gitu. Producing products that you will break, that you know will break before their time ya. Jadi secara sengaja membuat produk yang nggak tahan lama, ya, yang nggak tahan lama. Itu juga sebenarnya nggak salah, nggak ada permasalahan legalnya, tapi unethical. Kalau misal konteksnya handphone, misal ada beberapa produsen handphone itu yang their cable, the charger cable usually easy to break ya. Ada produsen-produsen yang seperti itu. Ini kok hampir semua teman saya yang punya merek ini kabel chargernya kok udah rusak ya. Kayak itu berarti kan bisa jadi itu disengaja ya. Sengaja. Or maybe if you follow the product of iPhone, even though maybe you don't have it, but if you follow it, the iPhone since maybe several 2 or 3 years already starting to selling their product without a charger, if I'm not mistaken ya. So they only sell the phone, not the charging cable or the charging product ya. Kalau nggak salah ya. Itu juga sebenarnya nggak salah gitu. Tapi kan apakah itu etis? Udah beli semahal itu, tapi kok produknya nggak lengkap gitu. On the other side, there is a smartphone company that not only selling the phone, but only giving the customer all of the complementary product. Bahkan ada beberapa yang udah ngasih apa namanya screen guard kan kayak gitu. Jadi screen guard aja dikasih, apalagi cuma kabel sama charger HP kan kayak gitu ya. So legal but unethical. The second matrix is legal and ethical, producing high-quality products, rewarding integrity, leading by example, treating employee fairly, contributing to the community, respecting the environment. The third matrix is illegal and ethical, providing rock-bottom prices only to distributors is in undeserved areas. Jadi dengan sengaja menurunkan harga sebuah produk di area-area yang memang secara ekonomi misal masih kurang ya, memang sengaja sampai gitu. Atau misal gini, illegal and ethical ya. If you are driving a motorcycle or a car and you stop at the traffic light, in Indonesia you will encounter a lot of beggars ya, orang yang minta-minta, baik itu pengamen atau
silverman ya, manusia silver and etc. Ya. Usually at some condition your reflex is to give them coin kan, misalnya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu dikasih uang. Because it is the right things to do, ya, as you believe it. Kita percaya bahwa ya itu hal yang baik ya, the right thing. Kalau kita ada uang, ya udah kasih aja. It is ethical things ya. But at some point, ya, I don't know if you already know or not, there is this undang-undang in several city in Indonesia that prohibited us to give money to beggars. Ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur, perda ya kalau nggak salah, yang mengatur bahwa kita dilarang untuk ngasih uang kepada orang yang minta-minta ya minta-minta lah, baik itu di traffic light atau di tempat lain. Nah, itu namanya illegal but ethical kan kayak gitu. Alasannya kenapa kok dilarang ya? Karena ternyata sebagian orang menjadikan itu sebagai mata pencaharian, gitu. Bukan karena terpaksa, tapi memang sengaja. Gitu. Kemudian the last matrix, the fourth matrix is illegal and unethical ya. Ini jelas. Embezzling money, ya, embezzling money, engaging in sexual harassment, practicing collusion with competitors. Yeah, practicing collusion with competitors, it means that usually the company set the price at certain level. Jadi secara sengaja berkoordinasi, bekerja sama dengan kompetitornya untuk daripada kita berkompetisi, ya, dan bisa ada salah satu dari kita yang merugi, lebih baik kita kerjasama aja gimana? Kita setting price semahal-mahalnya aja. Jadi orang nggak punya pilihan untuk beli di tempat lain karena beli di tempat saya dan beli di tempat kamu sama-sama mahal kayak itu namanya kolusi. Kolusi. Ya, jadi itu adalah di bad things, the other side of cooperation. Jadi kebalikannya dari cooperation but in a bad way. Namanya kolusi. Kemudian encouraging fraudulent accounting ya, melakukan manipulasi laporan keuangan ya. Manipulating financial report. So, legal and ethical behavior. Jadi we have to differentiate between legal and ethical behavior. Okay, before we continue, do you have any questions? Sorry, sir. My name is Faza. I will ask you for a question. Kenapa kalau practicing collusion with competitor itu masuk ke illegal and unethical behavior, sir? Thank you. Ya. Masih belum, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih Faza. Ya, jadi kenapa kolusi dengan kompetitor itu masuk ilegal dan unethical? Karena ada undang-undang yang mengatur di mana praktek kolusi itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi praktek kolusi itu tidak diperbolehkan. Jadi di pemerintah kita itu percaya bahwa free market itu harus dijalankan. Free market artinya ya semua orang, semua perusahaan yang punya competitive advantage ya silahkan dijalankan saja. Ya, yang jadi masalah adalah pada saat ada yang berkolusi. Contoh nyata ya ini. Waktu itu kalau nggak salah, saya lupa mana yang mana, tapi ini terkait dengan produk Aqua dan produk Le Minerale. Ya. Saya lupa yang melakukan kolusi yang mana, tapi salah satu dari produk itu berkoordinasi dengan distributornya untuk dengan sengaja tidak memasarkan produk, tidak menjual produk yang lain, tidak menerima penjualan produk yang lain. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian digugat oleh satu produknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok saya dihalang-halangi
dengan sengaja untuk menjual ini. Nah, itu namanya praktek kolusi dan itu tidak sesuai undang-undang. Makanya masuk illegal activity karena break the law. Kayak gitu. Nah, di unethical point of view-nya adalah masalah kebebasan untuk berkompetisi. Ya, itu namanya sudah masuk kompetisi yang tidak sehat. Ya, itu kayak kalau kita lagi daftar kerja, kemudian kita punya saudara atau kita punya orang dalam, nah itu kan unethical. Ya, unethical behavior karena itu akan merugikan pihak yang lain. Ya, secara tidak langsung kayak gitu. Ya. Atau misal contoh hypothetical ya, kalau misal di lingkungan tempat tinggal kita kan pasti banyak orang jualan pulsa kan, ya orang jualan pulsa. Nah sebenarnya penjual-penjual pulsa itu, kalau mungkin kalian belum tahu, itu sebenarnya sudah tergabung dalam suatu komunitas tertentu. Jadi biasanya penjual-penjual yang punya produk yang sama, itu biasanya dia bikin semacam perkumpulan atau paguyuban. Untuk apa? Untuk setting the normal price. Ya, setting the normal price to avoid the possibility that one of the company lowering the price too much, ya, untuk menghilangkan kemungkinan bahwa kalau jangan sampai ada satu toko nih yang menurunkan harga terlalu rendah, karena kalau ada satu toko yang menurunkan harga terlalu rendah bisa merusak harga pasar kan, kira-kira kayak gitu. Sehingga paguyuban ini biasanya dibentuk untuk menyamakan persepsi. Kita tuh normalnya harga segini aja kayak gitu. Nah, apakah itu praktek kolusi? Sebenarnya at some point itu adalah praktek kolusi. Ya, karena dia dengan secara sengaja bekerja sama dengan kompetitornya untuk setting the price ya salah satunya kan. Tapi as long as within a normal price margin, selama itu dalam margin harga yang normal, misal kalau harga pulsa 10.000 adalah 11.000, itu normalnya, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai harga pulsa 10.000, kemudian kita setting aja di harga 20.000 semuanya, nah itu kan udah kolusi in a bad way kan kayak gitu. Ya. Jadi kolusi ini memang sebenarnya tidak hitam putih ya. Jadi harus, maksudnya kalau bekerja sama itu belum tentu dia ilegal. Bekerja sama itu bisa jadi dia untuk menyamakan tingkat kompetisinya. Jangan sampai ada toko yang punya ini kaya banget nih, dia nggak butuh uang. Karena dia nggak butuh uang, maka dia bisa menjual dengan harga yang marginnya itu tipis banget. Karena dia nggak butuh uang, nah, itu kan yang jadi masalah. Itu ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa kolusi dengan kompetitor termasuk ilegal dan unethical, ya karena satu kolusi itu ada undang-undang yang mengatur masalah kolusi. Nah, dan yang kedua unetis karena bisa merugikan, karena dengan secara sengaja kan seperti berbohong kepada konsumennya. Gitu. Mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi itu kan sebenarnya juga unetis ya, unethical. Yaitu at some point. Gitu. Jadi apa saya? Ada pertanyaan lagi nggak? Thank you, sir. Ya. Saya, sir. Ya, Elma. Menurut yang ingin saya tanyakan, mengapa hal-hal yang unethical itu masih dilegalkan, sir? Seperti producing products that you know will break before their time. Apakah ada lembaga gitu yang menjadi lembaga pengawasan gitu? Terima kasih, sir. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa produk-produk yang diproduksi dengan secara sengaja memiliki umur yang pendek masih tetap terjadi, dan kenapa itu nggak dilegalkan ya? Pertanyaan yang bagus, sama saya mikir dulu ya. Ya. Tapi kira-kira kayak gini ya. Jadi yang terjadi di dalam proses produksi itu sepenuhnya informasi itu dimiliki 100% oleh perusahaan secara internal. Jadi
pihak eksternal seperti lawmaker itu nggak punya informasi yang cukup mengenai apakah memang apakah memang ini secara sengaja atau enggak, ya secara sengaja apa enggak. Jadi pertama itu, jadi lawmaker atau pihak eksternal nggak punya informasi yang cukup mengenai apa yang terjadi dalam proses produksi, sehingga nggak tahu apakah ini disengaja apa enggak. Bahkan mengenai masalah kok chargernya yang ini gampang rusak, itu pun sebenarnya hanya mereka-reka saja, nggak ada pembuktian nyatanya. Itu cuma omongan antara saya dan teman saya lah, ibaratnya seperti itu. Kesimpulan dalam lingkup kecil saja, tapi belum ada pembuktiannya sampai di level apakah memang secara sengaja. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kita punya atau kita yakin bahwa ada produk yang dibuat dengan sengaja untuk memiliki umur yang pendek. Ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah yang pertama tentu tidak membeli produknya. Ya. Dan yang kedua adalah kita bisa mengadukan. Ya, kalau di Indonesia kan kita punya YLKI ya, kalau nggak salah, Yayasan Layanan Konsumen Indonesia. Cuma itu saja. Tapi apakah untuk bisa dibuat legal? Nah, itu pertanyaan yang lain dan pertanyaan yang sulit. Karena pada saat harus dibuat legal apa enggak, nanti kan dia harus dikonfirmasi dengan perusahaannya. Dan saya yakin perusahaan punya 1001 jawaban untuk menjawab kenapa atau untuk mendinai bahwa itu dengan secara sengaja dibuat untuk tidak tahan lama, misal seperti itu. Jadi nanti akan berkutat lamanya di situ untuk mencari konfirmasi dari perusahaan. Tentunya perusahaan kan nggak akan mengafirmasi kan. Memang secara sengaja kok enggak. Seperti itu. Bahkan kan di beberapa produk, misal iPhone itu ada rumor, saya nggak tahu benar apa enggak, secara sengaja. Waktu itu udah pernah diangkat berita sih kalau nggak salah. Nanti kalian bisa, teman-teman bisa cari beritanya. Jadi iPhone itu diduga secara sengaja memberikan update untuk softwarenya, dan di dalam update itu ternyata salah satu yang diupdate adalah kualitas baterainya. Jadi dengan secara sengaja kualitas baterainya itu diturunkan sehingga jadi lebih cepat habis. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Sebenarnya dari konteks bisnisnya bisa diwajarkan, ya, bisa masuk akal. Kenapa? Karena produk-produk smartphone itu produk yang perputarannya sangat cepat. Ya, setahun sekali kan ada produk baru. Bahkan barusan semalam itu kan iPhone 13 muncul. Saya iPhone 5 aja mungkin belum punya ya. Ini udah iPhone 13 aja. Ya. Nah, karena perputarannya cepat, maka perusahaan-perusahaan teknologi ini sebisa mungkin memaksa dalam tanda kutip konsumennya untuk segera berpindah ke produk-produk terbarunya. Nah, salah satu caranya gimana? Ya, salah satu caranya adalah dengan secara sengaja menurunkan kualitas atau durabilitas dari produknya. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu masih dugaan saja. Karena untuk pembuktiannya, untuk bisa jadi hukum kan berarti harus dibuktikan. Apakah untuk bisa dinyatakan legal atau ilegal kan harus dibuktikan. Dan saya yakin itu akan berhenti di pembuktian itu. Gitu. Gitu ya Elma ya. Tapi pertanyaannya bagus. Nanti kalau saya punya jawaban lagi, saya susulkan ya. Thank you, sir. Lagi? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita next dulu ya. Slide saya cukup banyak. And then we shifted to ethics in the business context ya. Business ethics not an oxymoron. Maksud oxymoron itu adalah itu kayak majas ya. Misal gini, hujan turun, nah itu oxymoron. Kenapa kira-kira? Hujan pasti turun, nggak akan ada hujan naik kan kayak gitu. Jadi oxymoron itu majas di mana ada sebuah pasangan kalimat yang sebenarnya kontradik, berkebalikan, tapi sering kita gunakan. Esteh, eh, misal teh hangat pakai es kan kayak gitu. Nah itu juga oksimoron.
Nah, dalam konteks ini, kenapa business ethics itu disebut bukan oksimoron? Karena penulis itu ingin menggambarkan, karena seakan-akan ada kepercayaan bahwa yang namanya bisnis itu pasti unethical. Sebuah pemahaman seperti itu. Ya. Yang namanya bisnis itu pasti unethical. Nah, yang pengen digambarkan oleh buku ini oleh penulis bahwa bisnis dan ethics itu bisa berjalan berbarengan. Kalau tadi kan hujan turun, kalau hujan kan pasti turun, nggak mungkin hujan naik. Hujan nggak bisa naik, kan kayak gitu. Nah, kalau gini, kalau dalam konteks bisnis etik, bisnis bisa loh ethics. Ya. Bisnis tetap bisa menjalankan etik. Jadi bisnisnya jalan, sisi profit oriented-nya jalan, sisi ethical unethicalnya juga jalan. Ya, makanya ditulis not an oxymoron. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Oke, tiba-tiba alergik saya kumat. Okay, so managerial ethics is the standard behavior that guide individual managers in their work. Jadi managerial ethics ini adalah ethics dalam konteks bisnis ya. Ethics in business context ya. Jadi not in daily activities. The ethical concern within the managerial or business ethics is regarding several issues such as ambiguity. Ambiguity means when organization, for example, when organization is not performing well, the manager may consider not to disclose or to open all of the information or hiding certain financial information. Itu namanya ambiguity. Contohnya adalah uh, kalau dalam konteks akuntansi itu ada yang namanya earning management activity ya. Earning management. Earning management means that the company secara sengaja mempercantik laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan secara sengaja dimanipulasi. The company purposely manipulating their financial statement. Gitu. Supaya apa? Supaya investor itu melihat perusahaan dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, itu ethical concern, salah satu unethical behavior that can arise within a business environment. Ya. And then the second concern of managerial ethics within business ethics, within a business context, is a global variation in business practice such as bribery. Bribery. Jadi ini saya yakin teman-teman banyak yang tahu contoh mengenai bribery ini, penyuapan, ya, di lingkungan bisnis. Gak usah di lingkungan bisnis, di lingkungan pendidikan seperti universitas pun, isu bribery cukup santer terdengar ya dari zaman saya kuliah ya. Kalau mau masuk ini bisa bayar ini sekian. Walaupun bribery-nya di smoothing ya sekarang ya. Smoothing, jadi nggak dilakukan di ruang-ruang gelap seperti itu, dilakukan di ruang-ruang terbuka sehingga kesannya ini legal dan etik dan the right thing or normal thing to do ya. Tapi ya tetap aja bribery itu bribery gitu. Kemudian business ethic. The relation or the relation, tadi kan saya jelaskan bahwa business ethic ini dalam konteks organisasi ya. Ya. Kemudian yang ingin dibahas di sini adalah where does business ethics applies to. Ya. Where does
Jadi etik dalam lingkungan bisnis itu diaplikasikan atau terjadi meliputi apa aja sih? Nah, yang pertama meliputi hubungan organisasi dengan employee. Ya, hubungan organisasi dengan employee. How well the organization treating their employee. Ya, jadi organization to employee. The context of organization treating employee can be viewed from the example such as misal contohnya recruitment. Does the recruitment that organization do already follow the ethical behavior? Ya. Apakah employee yang direkrut itu udah melalui proses meritokrasi? Meritokrasi means that the sole decision regarding employee is based on the merit of the employee. Merit itu namanya kecocokan maupun kapabilitas, bukan dari pertemanan ya. Kalau karyawan direkrut berdasarkan teman, itu bukan meritokrasi. Merit itu ya apakah dia layak apa enggak, kayak gitu. Ya. Jadi kemudian misal salary, apakah salary yang diberikan kepada employee itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab si employee-nya, job desk-nya. Kemudian apakah penyampaian salary-nya itu honest apa enggak, transparan apa enggak. Apakah semua potongan-potongan yang diberikan, yang dilakukan oleh pihak organisasi itu disampaikan apa enggak. Itu kan juga ethical, unethical. Ada organisasi yang secara sengaja memberikan potongan-potongan kepada employee-nya tanpa persetujuan employee-nya. Nah, itu yang namanya unethical behavior. Ya, unethical behavior. Jadi ada organisasi yang memang secara sengaja dipotong. Gak usah organisasi deh. Kemarin yang bansos itu kalau teman-teman dengar beritanya, bantuan sosial untuk bantuan pandemi ini diberikan ke warga yang tidak mampu, kemudian oleh RT-nya atau RW-nya itu dipotong. Nah, itu juga unethical behavior. Mungkin udah bisa merujuk, udah bisa sampai ke fraud atau illegal activity, nggak cuma unethical saja malahan. Ya. Kemudian the second business ethics apply to organization. Ya, jadi kalau digambarkan gambarnya adalah kalau yang employee ini kan organisasi ke employee. Nah, kalau yang organisasi ini adalah employee to organization. Di sampel ya tadi, contohnya pada saat if I want to print something using the printer and paper from my company, yeah, and it turns out that the document that I want to print is unrelated with my job, yeah, unrelated with the company, ya. Jadi nggak ada hubungannya sama kegiatan perusahaan. Nah, itu bagian dari unethical behavior yang dilakukan oleh employee terhadap organisasinya. Ya, itu contohnya. Jadi organisasi ke employee, employee ke organisasi, dan yang terakhir adalah business ethic dari employee dan organisasi, organization to economic agent. Economic agent ini consist of supplier, consumers, ya, distributors, ya, and etc. ya. Nah, jadi tadi contohnya food honest food labeling itu kan juga bisnis etik yang dilakukan oleh organisasi kepada customer-nya. Ya, honest food labeling itu tadi. Kemudian misal employee ya,
unethical behavior-nya yang dilakukan kepada customer. Kita perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Ini yang saya alami aja. Jadi ada perusahaan jasa yang menawarkan internet. Ya, jadi salesnya datang ke saya, berarti kan dia employee ya. Salesnya datang ke saya, kemudian dia menawarkan paket internet, tapi proses pemasangannya, proses applying for the internet service is not entirely using the system that provided by the organization. Jadi proses saya meng-apply ngisi formnya itu nggak 100% menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaannya. Jadi saya ngisinya secara manual kepada si employee ini. Ya. Artinya employee ini memberikan jasa secara pribadi. Ya, untuk kepentingan pribadinya dia sebagai sales misalnya kayak gitu. Nah, itu juga unethical behavior. Ya. Kadang-kadang saya cuma ngasih nama saja sama nomor KTP, nanti udah didaftarin sama salesnya tanpa saya perlu datang ke kantornya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu juga unethical behavior. Ya. Karena employee melangkahi organisasi. Itu tidak sesuai dengan SOP. Contoh lagi ya. Ada yang tahu JOSKA nggak? And one of you know JOSKA? Ada yang tahu? Nggak tahu? JOSKA is a financial advisor company. It is quite famous in the middle class segment. Jadi cukup terkenal di segmen kelas menengah. Jadi karyawan-karyawan yang pekerja-pekerja yang kerja di Jakarta gitu-gitu ya. Karyawan BUMN, pegawai negeri yang umurannya itu sekitar 30-40 tahun. Itu cukup relate sama JOSKA. Kenapa? Karena JOSKA ini pendekatannya adalah kepada kelas menengah dan yang disebut sebagai milenial itu. Jadi pendekatannya lebih muda. Jadi cukup famous lah di kelas itu. Kalau kalian nggak tahu, saya wajar karena kalian juga baru lulus SMA juga kan. Nah, JOSKA ini namanya cukup melejit ya di sosial media, kemudian di kalangan kelas menengah. Dimulai sebagai financial advisor company. Financial advisor company artinya memberikan advice, memberikan sosialisasi mengenai perencanaan keuangan dan lain-lain. Ya. At some point, eventually, JOSKA also offering investment management to their client. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah investment management dan financial advisor ini dua hal yang berbeda. Jadi ini cuma advice saja, memberikan saran. Tapi kalau investment management, the money the client money is managed by JOSKA. The client's money is managed by JOSKA. They are offering the service. Yeah. So they are offering their client the service that they are going to manage the money. They are going to invest the client money and manage it. Oh, bedanya nggak? Maksud saya. Jadi kalau financial advisor, itu uangnya kalian pegang sendiri, saya cuma kasih saran. Tapi kalau investment management, itu uang kalian tuh saya bawa, kemudian saya investkan. Nanti saya tinggal ngasih laporan saja terkait ini loh kinerja investasi atau kinerja uang kamu sekarang, kayak gitu. Jadi uang kamu saya pegang. Tapi kalau financial advisor, uangnya kamu pegang. Saya cuma kasih saran. Yang beraksi kamu sendiri. Kliennya sendiri. Gitu ya. Nah, yang bagian ini JOSKA sudah melakukan yang namanya illegal activity. Ya. Kenapa illegal? Karena to be able to manage investment, to be able to manage investment, to be able to manage client investment, they have to have a certain certification. Jadi dia harus punya sertifikasi dulu. Sertifikasi dan izin tentunya.
ya, izin untuk mengelola uang. Nah, at those point, Joska doesn't have the certification. Ya, nggak punya izinnya dan nggak punya sertifikasinya. Artinya, at this point, Joska already doing illegal activity according to Financial Service Authority or OJK. Ya, udah melanggar dulu nih. Gitu. Jadi kita tahu bahwa ini bagian ilegalnya. Nah, kemudian di dalam aktivitas dia menginvestasi uangnya, setiap dia memberikan laporan, dia juga mendorong, meminta approval dari kliennya untuk membeli, menginvestasikan uang klien ini ke satu saham tertentu yang punya kode LAK, LUCK. Jadi investment management activity itu kan salah satunya jual beli saham kan. Nah, si Joska ini pada saat mengelola uang kliennya, dia mendorong kliennya untuk memberikan approval, kita beli saham LAK aja ya, kan kayak gitu. Karena ini katanya performance-nya lebih bagus dan lain-lain seperti biasa lah. Ya. Nah, bagian ininya sebenarnya wajar karena namanya investment management, ya dia akan mencoba menawarkan investasi yang terbaik lah kan kayak gitu. Nah, ternyata investasi yang dilakukan oleh Joska terhadap kliennya itu went bad. Ya. Nah, di bagian ini, investment performance is bad, itu juga wajar sebenarnya, normal. Karena namanya investasi itu bisa untung, bisa rugi, wajar ya. Jadi ini nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah bagian terakhir. There is an indication that Joska and Luck had a connection. Atau yang kita sebut tadi kolusi di belakang. Ya, ya nggak necessary kolusi ya, tapi punya perjanjian bahwa Joska dan Luck ini punya perjanjian di belakang bahwa untuk saling support lah, kira-kira seperti itu. Maka ini balik ke sini. Oh, ternyata alasan si Joska ini persistently advising their client to invest or buy stock or Luck, to buy Luck, because Joska has a different agenda, kayak gitu. Nah, bagian ini yang namanya unethical. Kita tahu ada ini, gitu. Ya. Jadi illegal and unethical at the same time. Jadi kalian kalau pengen tahu lebih lanjut bisa cari tahu lagi ya mengenai Joska, banyak beritanya. Ada yang mau ditanyakan? Sir, Joska ini masih beroperasi atau udah tutup permanen gitu, Sir? As far as I know, the Joska already stop ya, already banned by Financial Advisory Authority, udah ditutup sama si OJK. So in case in the future you are interested in investing management or stock market and etc., you have to be careful ya. Yeah. Because maybe several years ago there is this my student. Jadi ada mahasiswa saya yang anak, kalau kalian udah dikenalkan oleh BSO di kampus kan, ada yang namanya UNSAF, tau nggak? Ya, UNSAF itu ya kelompok studi pasar modal ya namanya UNSAF. Nah, dia mahasiswa saya ini dia salah satu anggota UNSAF lah. Jadi memang berkecimpungnya di pasar modal, minatnya itu. Kemudian pernah tanya sama saya, Pak, kalau saya mengelola uang teman-teman saya boleh nggak gitu? Ya, sebenarnya idenya dia ya berawal dari karena memang minatnya dia di situ gitu. Jadi saya paham kenapa dia ada ide seperti itu dan kenapa dia menawarkan situ. Jadi dia pengen mempraktekkan langsung lah ya, apa yang dia pelajari di kelompok studi pasar modal itu dengan membantu mengelola uang teman-temannya. Nah, jawaban saya ya tentunya nggak boleh, karena kalau masalahnya itu adalah pertama itu ada aturannya bahwa yang boleh mengelola uang itu adalah orang yang punya sertifikat namanya WMI kalau di Indonesia. Wakil Manajer Investasi. Jadi hanya orang-orang yang punya sertifikasi ini yang boleh mengelola uang. Yang pertama, jadi nggak punya. Dan yang kedua,
permasalahan pengelolaan uang ini memang sebenarnya agak tricky. Biasanya klien itu nggak akan protes, walaupun dia tahu orang yang mengelola uangnya dia itu nggak punya sertifikasi atau apa-apa, selama uangnya itu untung. Ya. Tapi klien itu baru akan protes kalau dia rugi. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kamu belum punya sertifikasi dan tetap pengen ngotot untuk mengelola uang, pastikan kamu jangan sampai rugi. Kalau enggak, kamu bisa dapat masalah. Kira-kira kayak gitulah. Nah, itu namanya illegal and unethical activity at the same time. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah model of ethical judgment making ya. Nanti bisa dibaca sendiri aja ya, ini gampang. Intinya untuk membantu kita memutuskan, menentukan apakah ini etis atau unethical kayak gitu ya. Ini saya ambilkan dari Michaeli kalau nggak salah. Ya kalau nggak Michaeli, si Edward itu saya ambilkan dua-dua PowerPoint dari dua buku itu. Nah kemudian bagian etik yang terakhir, pembahasan etik yang terakhir, how we make sure that ethical activity is followed by all of the member of organization. Bagaimana cara kita memastikan bahwa semua member organisasi itu melakukan yang namanya ethical conduct gitu ya. One is senior manager must lead by example. Ya, second one, make sure that the stakeholder understand the standard of ethics. Jadi all of the entities that related with the organization must have the same belief regarding the standard of ethics. Jadi jangan sampai ada satu pihak, satu stakeholder yang melanggar code of ethics-nya. Karena ibaratnya peribahasa, susu rusak, apa itu yang susu sama nilai itu ya, rusak susu ember itu gara-gara nilai satu titik lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada satu entities yang masuk dalam stakeholder-nya yang melanggar, itu bisa menyebabkan secara sistematis akan menyebabkan standar of ethics-nya bisa runtuh semua kayak gitu. Kemudian integrate ethics into mandatory staff training. Jadi kalau diperlukan dilakukan pelatihan secara reguler ya, terhadap karyawannya terkait penerapan ethical ya, ethic conduct or act gitu kan. Kemudian ensure the ethic code is both global and local in scope. Jadi jangan hanya ethical belief-nya itu dalam konteks lokal saja. Ya, karena nanti kalau si member dari organisasi ini keluar dari organisasinya atau enggak dalam scope organisasinya, misal dia keluar, dia pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah kan dia udah nggak pakai seragam organisasinya kan. Berarti kan belief atau etiknya akan berubah lagi. Nah, kalau sampai ethics belief yang ada di organisasi itu terlalu berbeda dengan ethics yang ada di luar organisasinya, maka member dari organisasi ini bisa bingung karena dia harus switching the ethics belief too often kan kayak gitu. Ya. Harus gonta-ganti. Oh ini kalau saya di organisasi kayak gini, kalau di luar organisasi nggak apa-apa. Kalau di organisasi nggak boleh, tapi di luar organisasi boleh. Kayak gitu kan jadi masalah juga. Gitu. Kemudian establish protection for whistleblower. Ya. Ada yang tahu whistleblower nggak? Peniup peluit. Ada yang tahu whistleblower? Whistleblower is a person who anonymously report illegal or unethical behavior in organization. Yeah. A person who anonymously report illegal or unethical behavior in organization. Jadi orang yang secara anonymous itu secara nggak pakai nama ya istilahnya ya. Orang yang tidak di-reveal identitinya yang melaporkan tindakan ilegal maupun tindakan unethical yang terjadi dalam organisasi. Itu whistleblower namanya. Whistleblower. Nah, organisasi itu harus punya whistleblower system itu. Ya. Istilah anak TikTok mungkin ini cepu ya. Ini cepu. Nah,
Jadi whistleblower ini cepunya, gitu. Nah, dalam konteks organisasi, si cepu ini harus dilindungi, gitu ya. Dilindungi. Itu ya, tentang ethics. Ada pertanyaan? Oke. Karena waktu yang perkuliahan ini sudah terlalu lama, yaitu 1:30 ya, kan kita sebenarnya cuma, saya sampaikan perkuliahan cuma 45 menit, tapi ini kebablasan. Kemudian kalaupun 2 SKS itu kan cuma 100 menit. Nah, ini udah 90 menit, dan kita masih punya topik selanjutnya itu social responsibility, dan the responsibility topics will be continued in the next meeting ya. The next meeting. So the next meeting, before we go to the next topic, I will continue the social responsibility topics first ya. Yang ini. Ya, social responsibility topics. Jadi minggu depan, ini akan saya bahas minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Itu karena ini masih cukup banyak slide-nya. Gitu ya. Nah, before I close this session, do you have any question left? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke.